Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh permanen 1 sampai 3 jam. Mengapa saya bisa membantu orang ya, sakit bisa dibantu sembuh? Kalau penyakitnya nggak begitu parah ya 1 jam ya. Kalau parah itu 3 hari. Di antara mati dan hidup karena kena psikologis. Itu teman-teman. Padahal kalau hanya dibawa ke dokter SK Tulungagung saya banyak yang meninggal, itu nggak berhasil. Lah itu ada penyebabnya, harus diketahui penyebabnya. Nah, penyebabnya yaitu satu, karena nggak paham. Ya. Lah solusinya harus paham, difahamkan. Nggak paham apa? Yaitu nggak paham kalau dunia ini ada perang, yaitu perang psikologis. Lah perang psikologis yaitu pelakunya 1 politikus, 2 pelakunya orang yang selalu ingin menangnya sendiri. Itu harus paham tentang itu. Lah makanya kalau ada perang itu kita harus minggir, jangan ikut-ikutan. Kalau orang mau menang sendiri kita harus minggir. Nah, karena apa? Nanti kita akhirnya perang juga, akhirnya menghabiskan suatu energi. Karena kita bukan bidang kita perang. Biasanya yang bidangnya perang itu kan kalau perang fisik itu kan tentara, kalau perang psikologis yaitu politikus itu. Lah kita kan bukan tentara, kita bukan politik. Makanya kalau ada politikus yang perang, lah itu jangan ikut-ikutan, kita minggir ya. Atau orang-orang yang ingin menangnya sendiri, kita harus minggir ya, supaya kita nggak terjebak. Akhirnya hati kita nggak sakit. Kalau ikut-ikutan nanti hati kita sakit, akhirnya diobati apapun saja nggak bisa berhasil. Itu harus paham. Kalau sudah paham kalau di dunia ini ada perang psikologis, kalau perang psikologis itu politikus dan orang yang ingin menang sendiri, kita harus mikir biar yang menghadapi orang-orang yang profesional di bidangnya. Itu kalau ingin tahu lebih lanjut silahkan nonton video saya ya, supaya paham. Sebab kalau nggak paham bahaya, banyak orang jadi korban ya, nggak tahu, sakit parah, akhirnya bertanya apa salah saya. Akhirnya berhubung dia bertanya apa salah saya, kalau saya bilangi langsung dia mungkin malah tambah parah. Akhirnya saya bikin video-video, silahkan mereka nonton di video-video saya, kan begitu. Berhubung masalahnya orang sakit gak berhasil sembuh karena dia ikut-ikutan perang psikologis, solusinya kita nggak usah ikut-ikutan, karena kita bukan politikus ya. Nggak usah ikut-ikutan ya, supaya kita selamat, hati kita nggak diserang oleh mereka ya. Jadi makanya di sini saya beri 3 makanan, yaitu 3 obat. Nah, mereka sudah berhasil tuh saya beri 3 makanan, 3 obat. 1,
makanan badan. Badan itu berarti perut perlu diberi makanan. 2, makanan hati, obat hati. 3, makanan atau obatan pikiran. Nah, itu alhamdulillah bisa sembuh 1 atau 3 jam. Kalau yang parah biasa 3 hari. Ya seperti orang lapar itu, kalau dikasih makan kan langsung sembuh kan. Itu lah, kok nggak sembuh-sembuh. Yang kasih makan hanya perutnya saja, lu kan gitu. Lah bagaimana cara memberi makan perut supaya bisa efektif? Kalau mereka ya kan sudah makan, baik makan perut itu dari dokter atau dari makanan rumah tangga, ya supaya hasilnya bisa efektif itu bagaimana caranya? Badan dipanasi dulu. Setelah dipanasi, akhirnya tahan nafas. Seperti olahragawan itu loh, pencak silat itu kan dipanasi dulu. Setelah itu, atau kuda-kuda lah, tahan nafas. Setelah nafas ditahan, diototkan ke seluruh tubuh. Setelah itu kalau nggak kuat, dilepaskan. Itu cara membersihkan badan kita dari makanan-makanan yang tersisa-sisa itu, supaya menjadi suatu kekuatan. Jadi kalau sudah bersih, tahan nafas, dihembuskan sudah berkali-kali sampai bersih, sampai jadi energi, jadi kekuatan. Itu 1 begitu. 2, diberi makanan, yaitu makanan atau obat hati. Kalau memberi makan obat hati, kita harus memaafkan kepada orang yang belum dewasa pemikirannya. Seperti orang yang belum dewasa pemikirannya itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil tumbe oli, ngecengi, ludahi, itu malah disayang-sayang, malah dikasih makan, malah dicarikan pembina yang profesional, akhirnya menjadi semakin dewasa. Kalau semakin dewasa, nanti dia bisa membantu orang-orang yang belum dewasa, karena dia pernah merasakan belum dewasa. Setelah dewasa bisa membantu. Nah, kita harus memaafkan orang-orang yang belum dewasa. Lah, siapa orang-orang yang belum dewasa? Orang-orang yang belum dewasa yaitu orang-orang yang selalu ingin menangnya sendiri, ya. Itu orang-orang yang belum dewasa. Nah, itu harus kita maafkan. Contohnya, kalau ada perang psikologis, politikus ingin perang, kita harus minggir, harus memaklumi kepada dia, karena dia itu namanya perang, itu nggak bisa dielakkan. Contohnya politikus itu kan perang psikologis, itu kadang-kadang nggak bisa dielakkan, namanya perang. Kita harus memaafkan pada mereka politikus, dan maafkan pada orang-orang yang belum dewasa itu biasa ingin menang sendiri, ya. Kita harus menghindar itu. Kalau kita, makanya kita solusinya harus mendewasakan diri, bergaul dengan orang yang dewasa. Supaya tahu, silahkan nonton video saya. Nah, tujuan saya ini untuk membantu pemerintah dan membantu masyarakat, karena perang psikologis ini yang jadi korban itu orang-orang yang awam dan politikus yang enggak standar keproporsionalan, sehingga seharusnya dia paham psikologis, akhirnya nggak bisa memfilter dari atasannya. Makanya politikus yang kurang memenuhi standar pemahaman, silahkan nonton video saya. Nah, begitu. Karena tujuan saya untuk membantu orang-orang yang jadi korban. Karena namanya perang itu mesti ada yang jadi korban. Namanya perang itu ya nggak bisa dielakkan kadang-kadang, ya. Anda kan tahu sendiri. Itu akhirnya kalau kita
sudah dewasa pemikirannya kan bisa maafkan akhirnya. Makanya supaya Anda bisa dewasa pemikirannya, silahkan nonton video saya terus. Karena apa? Saya itu sudah menginterogasi, sudah menginteljeni, walaupun saya bukan intel politik, bukan intel pemerintah, saya intel keluarga, saya intel membantu masyarakat kesehatan jasmani rohani, saya membantu menyelesaikan masalah. Berarti harus saya menggali informasi mulai bawah secara offline sampai tingkat nasional. Kalau secara online saya tingkat internasional. Lah kalau Anda nggak mau saya bantu, apakah Anda mau berjuang seperti saya? Itu perjuangannya mulai bujang sampai sampai umur 65 tahun sekarang ini, berbagai tantangan, hambatan, rintangan, namun nggak pantang mundur. Apakah Anda sanggup? Seandainya ada kan nggak banyak. Nah, makanya daripada Anda yang nggak sanggup, lebih baik memahami apa yang perjuangan saya ini, sehingga Anda nggak harus seperti saya cukup mendengarkan video saya. Dan saya bikin video ini perlu perjuangan baik secara offline dan online. Banyak bukti-bukti di lapangan, saya nggak omong kosong. Nah itu kalau anda kan belum tentu mampu seperti itu, apalagi orang yang masih awam, masyarakat yang awam. Sedangkan politikus saja nggak profesional di bidangnya, nggak tahu. Nah, makanya teman-teman, saya tujuan ini untuk membantu teman-teman masyarakat masyarakat nasional dan pemerintah, bahkan ini supaya menyebar seluruh internasional. Karena di negara-negara tetangga kita banyak konflik ya, karena banyak konflik akhirnya banyak korban. Solusinya juga seperti itu ya. Adapun ketiga ya, itu pembersihan atau makanan untuk pikiran. Biasanya untuk memberi pemikiran itu biasanya orang kan nggak paham. Setelah paham ya, memahami apa yang sebetulnya terjadi. Yang terjadi orang sakit kan disebabnya ada perang. Dia nggak mikir lah, perangnya itu kadang-kadang perang dengan politikus, kadang-kadang perangnya dengan orang-orang atau masyarakat yang selalu ingin menangnya sendiri. Makanya kita harus menghindar biar mereka yang perang-perang dihadapi orang-orang yang profesional di bidangnya. Kalau orang yang profesional di bidangnya, dia kan nggak berat menghadapi mereka. Kalau kita bukan orang yang profesional, lebih baik kita menghindar, akhirnya selamat. Lebih baik kita nonton saja video-video saya, begitu. Akhirnya apa? Dengan mereka saya pandu seperti itu ya, akhirnya pikirannya ketenang ya, sudah tahu penyebabnya, akhirnya dia menghindar, akhirnya enggak, jantungnya bisa berhenti, enggak mikir apa ya, saya sakit kok, jantung saya kok begitu. Akhirnya sudah tahu, akhirnya kan enggak, sudah tahu kan enggak mau cari-cari. Kalau mau cari-cari nanti jantungnya ada yang bengkak barang, itu ada yang sampai bengkak gitu kan. Nah, kalau hatinya, kalau sudah tahu bahwa mereka yang selalu ingin menangnya sendiri ya, atau politikus memang orang belum dewasa, ya dimaklumi saja ya. Akhirnya kita maklumi, mereka kan nggak tahu, harus kita bimbing, suruh saja nonton video saya, dia dihindari dan dimaklumi karena mereka kan nggak tahu. Akhirnya kita bisa maafkan, akhirnya hati kita nggak sakit ya, diberi makanan terus kita olahraga pemanasan, tahan nafas, diototkan, nggak kuat dilepaskan, akhirnya kan racun-racun bisa keluar, akhirnya bisa diisi suatu gizi-gizi perpaduan antara oksigen segala macam, akhirnya jadi kekuatan. Itulah akhirnya punya inovatif yang luar biasa. Kalau bagi orang yang awam nggak tahu, walaupun dia sekolah tapi nggak bisa memahami loh, kadang-kadang dia itu mengatakan kepada saya nggak logika, padahal itu logika. Itu loh, seperti motor kalau sudah diservis kan ya seperti baru lagi gitu loh. Nah, makanya kalau Anda ingin logika, silahkan
nonton di video saya. Ini saya sudah banyak keberhasilan di lapangan ya, pada umumnya nggak berhasil. Ini bisa berhasil sama bantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Itulah teman-teman. Kemudian saya kok bisa berhasil, itu apa saya modalnya? Saya membantu mereka ya kok bisa berhasil dengan jangka waktu pendek. Itu karena takwa, minta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan syukur dan istighfar dan syukur alhamdulillah dan sholawat. Nah, akhirnya kalau kita menyukuri yang ada, kita kan senang ya. Kita boleh cita-cita yang lebih tinggi boleh, tapi harus menyukuri yang ada dulu. Jangan lupa untuk menyukuri yang ada. Kadang-kadang orang alasan mau syukur, lah itu saya itu paling rendah sendiri ya. Ya walaupun paling jelek sendiri, tapi masih hidup disyukuri. Akhirnya apa? Setelah disyukuri, mereka ternyata punya inovatif. Akhirnya menjadi profesional. Makanya syukur itu penting, karena punya impian yang terlalu akhirnya lupa mensyukuri apa yang telah ada. Tuhan Yang Maha Esa kan nggak bisa ditipu. Kalau dia nggak syukur, Tuhan Yang Maha Esa kan tahu. Akhirnya kan hatinya dibikin resah karena nggak syukur. Nah itu. Kalau takwa itu diberi solusi dalam permasalahannya, segala permasalahan diberi solusi dan diberi rezeki nggak disangka-sangka, sehingga pikiran saya nggak bingung. Walaupun sementara detik ini nggak ada rezeki, nanti kan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Nyatanya saya tetap sehat, tetap punya bisa makan, tetap anak istri saya tetap sehat, bisa makan, ya enggak begitu. Masalah apapun bahkan saya bisa membantu permasalahan banyak orang, bahkan sampai tingkat internasional. Begitu teman-teman, kita begitu astagfirullah, baca astagfirullah kan diampuni dan diberi rezeki nggak disangka-sangka, dan permasalahan berikan solusi. Itu karena apa? Setelah dunia itu yang mengatur itu Tuhan Yang Maha Esa ngutus malaikat. Lah asal kita mau mengerjakan itu, kan kita dijamin oleh Tuhan Yang Maha Esa mengutus malaikat, kan gitu. Nyatanya orang-orang yang nggak ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya ngurusi perutnya saja, ini kurang gizi, ini kurang, enggak berhasil banyak, habis miliaran, bahkan gagal sampai meninggal juga ada banyak. Begitu loh teman-teman. Makanya ya kita harus paham. Makanya silahkan like, share, dan komen, tanya tombol loncengnya. Oh, kalau saya secara offline itu langsung tanya jawab, mana sudah paham, yang belum akhirnya berhubung orang sakit kadang-kadang nggak mau ngaku, ya diajak bicara, diinterogasi, diajak bicara enak-enakan, ya akhirnya nanti lama-kelamaan kan tahu apa yang sebenarnya penyakitnya. Tapi kalau saya kan sudah apa, dipandang wajahnya sudah, setelah diberi bantu penyembuhan kok masih ketawanya nggak asli, berarti kan belum ada yang masih belum dipahami. Walaupun dia nggak ngaku, akhirnya kita terus interogasi, selang interogasi, bicara-bicara yang enak-enak gitu, akhirnya lama-lama kan tahu, akhirnya bisa sembuh. Itu loh teman-teman. Makanya saya menganjurkan kepada pelayan-pelayan kesehatan mulai dokter sampai seterusnya, silahkan nonton video saya supaya Anda dengan membersihkan 3 ini, Anda kan akhirnya jernih, sehingga punya inovatif bagaimana untuk membantu pasien, untuk membantu contohnya orang-orang pijat atau kepala keluarga, bagaimana untuk mengatur. Nah ini nanti video-video selanjutnya ya teman-teman. Jadi ini video saya ini semua orang bisa menonton. Karena apa? Namanya manusia itu pasti ada kelemahan dan kelebihan.
Nah, yang lemah ya kita minta. Makanya teman-teman semua sebetulnya sudah fokus di bidangnya masing-masing. Cuma saya harus fokus di bidang saya untuk menyelesaikan masalah, dan motor sudah banyak berhasil. Alhamdulillah. Seperti rumah ini, kalau fokus di bidangnya masing-masing, kan akhirnya ya rumah bisa dihuni, akhirnya bisa wibawa. Kalau ada orang mau menyerang walaupun hanya segenteng, orang nggak berani karena ada penjaganya. Begitulah teman-teman, ya silahkan like, share, dan komen. Tanya tulis di kolom komentar. Apalagi kalau Anda mau menanyakan langsung apa isi hati Anda yang kurang nyaman, tanyakan. Nanti kan langsung saya jawab, atau video yang sudah saya, atau video yang akan saya berikan selanjutnya. Karena saya selalu tiap hari mempunyai inovatif yang semakin luar biasa teman-teman. Nah, ini para psikologis, para dokter-dokter yang itu mungkin ya bisa lupa dengan menonton video saya, kan ingat akhirnya layanannya semakin luar biasa. Nah, nanti kedepannya untuk menuju Indonesia Emas ini insya Allah bisa lancar, kan begitu. Akhirnya apa? Suatu permasalahan, kesempatan kita belajar. Terus kalau kita berhasil, kesempatan kita sebarluaskan. Nah, makanya di sini kita sebarluaskan ya. Begitu. Teman-teman, terima kasih. Apabila ada salahnya, minta maaf. Walaupun begini, saya tetap menerima masukan dari siapa saja. Ya, kita itu belajar nggak ada habis-habisnya sampai meninggal dunia. Nah, begitu. Karena apa? Kalau kita berhenti, nanti kita akan lupa. Kalau lupa, akhirnya kita akan sakit. Karena apa? Merawat kesehatan ini tidak hanya perut, ya pikiran dan hati. Makanya ilmu kita harus kita praktekkan terus supaya ingat terus. Begitu. Seperti saya, kok berhenti? Ya kan lupa. Kalau lupa nanti saya juga jatuh sakit. Gitu. Karena sakit itu tidak hanya dari perut, ya dari hati, ya dari pikiran. Dan di sini banyak kesaksian. Karena apa? Dengan kesaksian di lapangan itu kan banyak, ya. Tapi melalui beberapa rintangan, hambatan, cobaan, kalau di secara offline itu tantangannya berat. Tapi berhubung Anda mungkin banyak yang nggak kuat karena tantangannya ya dibully orang, kadang-kadang menghadapi politikus, kadang-kadang menghadapi masyarakat, sehingga harus mentalnya kuat. Nah, Anda kan belum tentu kuat, sehingga Anda bagaimana? Apakah Anda ingin seperti saya? Apakah Anda ingin hanya menonton video saya sehingga bisa menghemat waktu, sehingga Anda bisa fokus di dalam tugas-tugas Anda? Adapun ada permasalahan, Anda punya cukup nonton video saya. Tujuannya supaya Anda mengerti sebetulnya penyakitnya itu apa, sehingga Anda kalau sudah tahu penyebabnya, akhirnya Anda bisa datang orang yang profesional, ya, atau menonton video saya, atau Anda bisa datang orang yang profesional di bidangnya, sehingga Anda bisa terbantu. Itu tujuan saya. Mengapa saya kok begini? Karena saya kasihan kepada mereka-mereka yang nggak paham. Akhirnya ada yang stres, ada yang sampai mati, nggak berhasil, sehingga saya merasa kasihan kepada mereka. Atau politikus yang nggak bisa memahami, akhirnya nggak bisa memfilter atasannya, ya semua dikerjakan pada atasannya, itu ya punya salah juga. Akhirnya salah benar nggak bisa memfilter, kerjakan, akhirnya jadi rusak. Akhirnya apa? Dia akhirnya politikus yang bawah itu akhirnya ambisinya hanya bully, ya, bully teman-temannya, bully istrinya, bully tetangganya,
membuli siapa saja, akhirnya mereka malah nggak terbantu, nggak bisa sinergi, nggak bisa kerjasama karena lingkungannya merasa terancam. Itu mereka kadang-kadang nggak merasa salah karena kurangnya SDM, kurangnya pengalaman. Itulah saya peduli untuk di sini ya, walaupun saya ditawari pekerjaan itu saya nggak mau karena saya dari bujang sampai sekarang fokus menyelesaikan masalah dan mengajar dan menyampaikan informasi, mulai masalah yang kecil sampai besar. Ibarat saya naik tangga, dari tangga yang bawah sampai seterusnya, dari tangga ke tangga itu melalui berbagai ujian, berbagai tantangan. Apakah Anda ingin seperti saya? Kan nggak mungkin. Anda kan mesti fokus di bidang Anda masing-masing. Makanya kalau ada masalah, datang orang yang profesional bidangnya supaya Anda tahu di mana orang yang profesional. Nonton video-video saya, karena di saya tanya, mereka bingung cari orang yang profesional seperti apa, bingung mereka di lapangan. Makanya silahkan nonton video saya, silahkan like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.